Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, kembali lagi di channel saya, Desi Spika. Kali ini video masih tentang video pembelajaran, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih terhindar dari wabah penyakit corona. Alhamdulillah. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai materi, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 1 bab 2 ini ialah membahas tentang berpikir kritis. Namun sebelum kita belajar itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat 1. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamatan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. 2. Bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 serta hadis terkait. 3. Menjelaskan cara membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. 4. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159. 5. Menyimpulkan hukum bacaan, makna, pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159. Dan yang keenam yaitu mendemonstrasikan bacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Dan yang ketujuh ialah menyajikan hukum bacaan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ali Imran ayat 159. Baik, kita masuk pada materi. Berpikir kritis. Berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir, manusia memanfaatkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu adalah kebenaran, dan kebenaran yang sejati adalah Tuhan. Nah, dengan berpikir, manusia mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Maka berpikir adalah awal perjalanan ibadah yang tanpanya ibadah menjadi tidak bernilai. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Secara tersirat, hadis tersebut menjelaskan bahwa berpikir merupakan suatu perbuatan yang membawa pelakunya untuk memikirkan hal yang lebih konkret daripada hal yang abstrak. Berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertebal keimanan kepadanya. Hal tersebut lebih konkret daripada memikirkan zatnya, yang tidak akan mampu manusia untuk memikirkannya, apalagi membayangkannya. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, dari penjelasan ayat tersebut, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda tersebut tidak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurusi, Yang Maha Suci, dan Maha Menyelamatkan, Yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun yang ada di alam semesta ini. Dengan meyakini hal tersebut, maka keimanan mereka bersandar pada keyakinan yang benar dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Inilah salah satu fungsi akal yang diberikan kepada manusia, yaitu agar mereka dapat menggunakan akal tersebut untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat adalah orang yang dipandang cerdas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat. Nah, itulah penjelasan dari ayat surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di sini juga ada hadis riwayat At-Tirmizi. Mari kita baca bersama-sama. Bismillah. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-kabisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Artinya dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Baik. Nah, mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian adalah berpikir kritis. Ingat, ya. Mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian adalah berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memetik hasilnya. Orang yang berpikir demikian hanya orang-orang yang berakal atau ulil albab. Nah, karena kita orang yang berakal, mari kita untuk berpikir kritis. Kita lanjut. Nah, kaitan antara sikap kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian atau akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah moto yang harus menjadi acuan orang cerdas. Nah, ayo kita orang cerdas kan? Nah, mari kita berpikir sebelum bertindak. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan, beramal soleh tanpa menunda. Dengan amal solehnya, insya Allah kita akan memperoleh hidup yang baik di dunia dan memperoleh sukses di akhirat. Amin. Gambaran sukses di akhirat adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang ingin bertemu dengan Allah di akhiratnya? Oh, pastinya kita semua ya. Dan mendapatkan ampunannya, terbebas dari api neraka dan tinggal di surga dengan segala keindahannya. Tentunya ini semua akan diperoleh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpikir dari tujuan akhir yang kita inginkan. Dan ini semua hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal atau ulil albab. Nah, maka dari itu, dengan kita mempelajari kaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang-orang berakal atau ulil albab, mari kita bersama-sama berpikir kritis. Berpikir sebelum bertindak. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga ada sikap dan perilaku orang yang berpikir kritis. Nih, ya, orang yang berpikir kritis ada sikapnya. Mari kita pelajari. 1. Senantiasa mengambil pelajaran dan mampu melihat kebenaran dengan penglihatan mata dan penglihatan hatinya. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama pakar di bidang masing-masing. Keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. 6. Senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerahnya. Nah, itulah ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Namun sebelum kita tutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.